Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini, kita akan belajar tentang sesuatu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kita dijadikan bejana sama Tuhan. Ya, bejana apa? Bejana tanah liat. Ya, dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama di 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 6-7. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, inilah prinsipnya. Jadi, mari kita belajar sesuatu yang sangat penting dan supaya kita makin mengerti kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Paulus yang menulis kitab Korintus ini menggambarkan kelemahan manusia. Pada zaman dulu, bejana tanah liat itu adalah wadah yang umum, rapuh dan juga murah. Bejana tanah liat menggambarkan hidup kita yang lemah dan yang rapuh. Ya, sangat-sangat rapuh, sangat lemah. Bahkan kita ini sebenarnya seperti debu di mata Tuhan. Sementara harta ini mengacu pada Injil, yaitu firman Tuhan yang merupakan terang kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Injil itu berharga, seperti harta karun yang tak terhingga nilainya. Bayangkan Tuhan mau menempatkan isi hatinya di dalam kita yang adalah bejana tanah liat yang lemah ini. Tuhan melakukan ini dengan harapan supaya kita melakukan firman Tuhan dan mencerminkan kemuliaannya kepada dunia. Sekali lagi, kita ini bejana yang lemah, kita ditempatkan firman yang harganya sangat-sangat luar biasa, indahnya dan sangat mahal harganya. Rencana Allah itu sungguh indah dan selalu berlawanan dengan nilai dunia. Tuhan suka menggunakan orang-orang yang lemah, sehingga jelas bahwa kekuatan itu berasal darinya, bukan dari kekuatan manusia. Ketika kita membiarkan firman itu mengubah hidup kita, itu artinya kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah hati dan pikiran kita. Kita sedang menunjukkan kepada dunia kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Nah, itu sebabnya marilah kita makin mengerti, karena bejana ini, bejana tanah liat ini sangat mudah rapuh. Paulus sengaja menggunakan gambaran ini supaya mengajarkan sebuah kontras yang sangat kuat. Kita ini sebagai bejana tanah liat, lemah dan biasa-biasa aja sebenarnya. Namun Allah yang menaruh harta karun Injil di dalam kehidupan kita, terang, kuasa, dan hadiratnya. Ini menunjukkan bahwa nilainya bukan pada bejananya, tetapi pada apa yang ditampung oleh bejana itu. Begitulah cara Tuhan bekerja melalui kita. Kelemahan kita membuat kekuatannya tampak jelas. Ayo, mari biarkan hidup kita dipakai sama Tuhan. Biarkan kemuliaan Tuhan terus nampak dalam kehidupan kita. Dan justru ketika hari ini kita menghadapi sebuah kelemahan hidup, justru ini adalah kesempatan yang sangat indah. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita adalah manusia yang biasa-biasa saja, tetapi jadi luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang indah. Kami percaya bahwa hari ini kami akan mulai dengan Tuhan sebagai bejana tanah liat yang tidak ada artinya sebenarnya. Engkau angkat kami Tuhan, dan Engkau berikan kepada kami sebuah harta yang sangat luar biasa, yaitu firman Tuhan. Tuhan, kami nggak mau anggap enteng firman yang kami baca, firman yang kami dengar hari lepas hari. Biarkan itu tertampung dalam kehidupan kami, dalam pikiran dan hati kami, dan membuat bejana tanah liat yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa. Kami pribadi yang lebih daripada pemenang. Kami pribadi yang menjadi pemenang. Kami pribadi yang menjadi luar biasa karena Tuhan kami luar biasa, karena Tuhan kami dahsyat, karena ada firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, bejana ini biarkan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Kami mulai hari yang baru, dan kami percaya bejana yang lemah ini sudah disembuhkan, sudah diberikan kekuatan, sudah dipulihkan.
bahkan diberikan firman yang menguatkan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.